Bahagia itu bukan menyangkut materi, bahagia itu menyangkut rasa, karena bahagia itu tempatnya di hati. Betul? Banyak orang yang materinya berlimpah, kekayaannya berlimpah, tapi hatinya tidak bahagia. Saya ulang, bahagia itu bukan menyangkut rasa, tapi bahagia itu menyangkut wale. Gara-gara sampean maskeran kabel, aku malah bingung. Saya ulang ya, bahagia itu bukan menyangkut materi, tapi bahagia itu menyangkut rasa, karena bahagia tempatnya di hati. Banyak orang yang materinya berlimpah tapi hatinya tidak bahagia. Maka sesungguhnya satuan kekayaan itu bukan rupiah, satuan kekayaan itu bukan dolar, bukan real, bukan pound sterling, bukan euro, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bapak Kiai, para sesepuh yang kita taklimkan, Ibu Hajah Hartati sekalian Bapak Haji Suroto bersama keluarga besarnya, termasuk Bu Lurah yang sangat saya hormati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semuanya. Mudah-mudahan acara yang diselenggarakan oleh keluarga besar Ibu Hajah Hartati ini menjadi wasilah. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, barokah, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tergolong orang-orang yang ditolong, dibimbing oleh Allah untuk selalu berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kebahagiaan, dan kemuliaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita semua dikaruniai nikmat berupa sehat. Saya yakin kita semua yang hadir di sini orang-orang yang sehat. Buktinya nggak ada yang diinfus, nggak ada yang diangkut pakai ambulan, semuanya sehat nggih. Dan sehat kita disempurnakan dengan afiat. Kalau digabung namanya sehat wal afiat. Afiat itu bukan sehat biasa. Afiat itu sehat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah, sehat yang digunakan untuk beribadah, sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan. Itu namanya afiat. Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat, badannya sehat tapi perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Tubuhnya sehat tapi hobinya maksiat. Kira-kira ada apa enggak? Malah setahu saya 99,9% pelaku kejahatan itu orang-orang yang tubuhnya sehat. 99,9% tukang-tukang maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat. Betul?
Yang tukang nyuri, yang tukang korupsi itu orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Sehat. Yang tukang ngerasani itu orang yang kering apa yang sehat? Sehat. Ini orangnya datang, pokoknya orangnya duduk di kursi warna hijau. Itu namanya sehat yang tidak afiat. Nah, alhamdulillah kita dikaruniai tubuh sehat, juga dikaruniai afiat. Sehat mau ngaji, sehat mau berzikir, sehat mau beribadah, sehat mau mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Kalau orang sakit mau mendekat kepada Allah itu biasa. Emang bawaannya orang kalau lagi sakit deketnya ke Allah. Begitu dikasih sakit mesti dia zikir Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Ketika sakit dia mendekat sama Allah, tapi begitu sehat jauh lagi. Maka maaf, orang sakit mau mendekat kepada Allah itu biasa. Tapi kita ini nggak sakit, kita ini sehat mau mendekat kepada Allah, ini sungguh luar biasa. Nah, yang paling parah itu udah sakit nggak mau deket sama Allah, udah sakit masih hobi maksiat. Naudzubillah min. Nah, mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan untuk menjalankan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dikaruniai sehat wal afiat. Amin Allahumma. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, mari kita syukuri dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh, dengan syukur yang benar. Karena sesungguhnya nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk rahmat dari Allah. Monggo tim dapur ketorong kumus-kumus. Oke, saya ulang. Apapun nikmat yang kita dapat, mari kita syukuri dengan sungguh-sungguh, dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang benar. Karena sesungguhnya nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk rahmat. Nikmat yang kita terima itu bukan hanya bentuk kasih sayang Allah kepada kita, tapi nikmat yang kita terima itu sesungguhnya juga merupakan ujian dari Allah terhadap kita. Ini saya didengerin apa enggak ya? Nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk kasih sayang Allah, tapi nikmat yang kita terima itu sesungguhnya juga merupakan ujian. Kita dikasih nikmat sama Allah, bagaimana reaksi kita? Sampeyan diparingi nikmat karo Gusti Allah, polai sampeyan piye? Sehingga Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan jabatan, kedudukan, kemenangan, beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini, nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah anugerah dari Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadaku sebagai ujian, liyabluwani, untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah menjadi orang yang kufur. Bapak Ibu, nikmat itu baik disyukuri maupun dikufuri sama-sama berdampak. Apa dampaknya kalau nikmat itu disyukuri? Apa dampaknya kalau nikmat itu dikufuri? Kita semuanya sudah hafal ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Kalau nikmat-nikmat pemberian Allah itu kita syukuri, pasti sama Allah nikmat itu akan ditambah dan ditambah. Makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, makin seneng, makin seneng, makin seneng, makin enak, makin enak, makin enak, makin bahagia, makin bahagia, makin bahagia. Tapi sebaliknya,
wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau nikmat pemberian Allah itu dikufuri, maka nikmat itu akan berubah menjadi siksaan yang pedih. Nikmat itu akan berubah menjadi kesengsaraan dan penderitaan. Kalau dikufuri, nikmat itu makin sakit, makin sakit, makin sakit, makin sengsara, makin sengsara, makin sengsara, makin menderita, makin menderita, menderita, makin rusak, makin rusak, makin rusak, makin legrek, makin legrek, makin legrek, makin nyenyek, makin nyenyek, makin nyenyek. Nah, sekarang coba kita introspeksi, kita evaluasi hidup kita sampai hari ini. Kira-kira lebih banyak mana syukur sama kufur? Halo, hidup kita sejauh ini lebih banyak mana antara syukur sama kufur? Kita banyak mana taat sama maksiat? Lebih banyak mana ngaji sama TV? Lebih banyak mana baca Quran sama chattingan? Lebih banyak mana wiridan sama rasan-rasan? Seneng mana pengajian sama dangdutan? Rajin mana khataman sama gendaan? Maka salahkan diri kita sendiri kalau hidup kita tidak bahagia. Salahkan diri kita sendiri kalau hidup kita nggak ada kedamaian, nggak ada ketentraman. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak dan Ibu, kita tentu pengen bahagia, betul? Tapi banyak orang yang salah pengertian. Banyak yang menganggap bahagia itu kalau materi berlimpah. Mohon maaf, bahagia itu bukan menyangkut materi. Bahagia itu menyangkut rasa, karena bahagia itu tempatnya di hati, betul? Banyak orang yang materinya berlimpah, kekayaannya berlimpah, tapi hatinya tidak bahagia. Saya ulang, bahagia itu bukan menyangkut rasa, tapi bahagia itu menyangkut wale. Gara-gara sampean maskeran kabeh, aku malah bingung. Saya ulang ya, bahagia itu bukan menyangkut materi, tapi bahagia itu menyangkut rasa, karena bahagia tempatnya di hati. Banyak orang yang materinya berlimpah tapi hatinya tidak bahagia. Maka sesungguhnya satuan kekayaan itu bukan rupiah, satuan kekayaan itu bukan dolar, bukan real, bukan pound sterling, bukan euro, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga bahagia itu nikmat, dan nikmat itu nggak harus enak, jangan salah. Nikmat sama enak itu beda. Banyak orang yang menemukan kenikmatan dalam derita. Makanya nggak salah ya ada istilah sengsara membawa nikmat. Ya karena nikmat itu menyangkut rasa. Maaf ya, ada orang naik sepeda ontel, naik sepeda gunung itu loh, dia bonceng beras 3 karung, jalannya naik turun bergelombang, geronjal-geronjal, ya pertentangan. Dia sangat merasa menderita. Tapi ada juga orang yang naik sepeda gunung, naik sepeda ontel, yang dibonceng itu juga sama, 90 kg, jalannya juga geronjal-geronjal, bahkan terus menanjak. Dia pertentangan, keringat bercucuran,
tapi dia bahagia walaupun sakit, walaupun sengsara, karena yang dibonceng itu gendaannya. Malah ada orang yang mendapatkan nikmat dan bahagia dalam sakit yang dia derita. Ini benar, serius. Banyak orang menemukan nikmat, menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Ada seorang laki-laki opnam di rumah sakit, ya mesti masuk opnam nang hutan. Ya penyakitnya lumayan parah, serius, ditangani 2 dokter spesialis, lumayan serius penyakitnya. Begitu dia udah sembuh, diajak pulang sama keluarganya, itu dia nggak mau. Dia lebih merasa nikmat di rumah sakit, betah, karena rupanya dia jatuh cinta sama perawatnya. Jadi jangan salah. Sehingga saya yakin kita semua punya cita-cita yang sama, cita-cita yang tertuang dalam doa yang sering kita sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari azab neraka. Atau bisa juga diartikan, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia, yang dengan kebaikan itu aku bisa menggapai kebaikan di akhirat, yang dengan kebaikan itu pula aku bisa terselamatkan dari siksa neraka. Bapak, Ibu, Saudara, jamaah sekalian, doa ini mengajarkan kepada kita, pertama, ini doa yang sangat menghimpun, bijawami'il kalim, doa yang singkat, padat, tegas, mentes, ringkas, jelas, tapi mencakup. Etika dan aturan dalam berdoa itu seperti itu. Jadi berdoa itu nggak boleh terlalu panjang, bertele-tele. Kadang dongo sak buku diwaca kabeh, sing ngamin sampai katok. Saya yakin kalau doa kelamaan itu gak kira mandi. Soalnya apa? Yang amin nggak mungkin ikhlas, kelamaan soalnya. Ya awalnya sih amin amin, lama-lama amin amin. Maka kalau doa terlalu panjang, agak gak mandi nih, karena yang amin gak ikhlas. Apalagi doa yang terkesan mendikte Allah, ya kepanjangan lah. Kalau ini tadi kan jamul apa? Kamal, jawamiul kalim, menghimpun. Doanya menghimpun. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Apa saja urusan dunia, masalah dunia, minta kebaikan. Apa saja perkara dunia, urusan dunia, minta yang baik-baik. Ya Allah, berikan pula kepada kami kebaikan di akhirat. Apa itu? Semua urusan akhirat minta yang baik. Apa? Ya apa-apa semua. Waqina adzabannar, selamatkanlah aku, peliharalah aku, jagalah aku dari siksa neraka. Oh, ini doa yang luar biasa, maka pantas disebut doa sapu jagat. Maka kalau doa jangan terlalu bertele-tele sampai terkesan mendikte Allah. Kita kan sering seperti itu. Ya Allah, lancarkan usahaku, usaha yang ini ya Allah, mudah-mudahan modalnya mudah, terus keuntungannya banyak, begini. Relasi saya itu ya nurut sama saya. Gusti Allah kok didikte. Ya, saya sering contohkan, ada seorang pemuda pengen istri, minta doa ke Allah, tapi Allah didikte. Ya Allah, minta istri ya Allah, yang perempuan, yang cantik, yang putih, yang tinggi, yang anaknya orang kaya, yang warisannya banyak, yang hidupnya tinggal sebentar, yang tinggi badannya 180 cm, ukuran BH-nya nomor 60 ya Allah. Nah ini Allah kok didikte. Tapi juga jangan terlalu singkat sampai nggak bisa dipahami. Doa terlalu singkat sampai nggak kena dipahami. Ya Allah, kau tahu yang ku mau, amin. Ya ini namanya ya kesingkatan. Pokoknya seperti itu yang pertama. Terus berdoa memohon kepada Allah itu yang lengkap, artinya yang komplit, yang sempurna. Yang minta kebaikan dunia, yang minta kebaikan akhirat. Nah kita rata-rata kebanyakan doa kita itu minta kebaikan akhirat apa minta kebaikan dunia? Halo, kalau lagi pergi haji, pergi umroh, yang sudah bisa atau yang belum bisa,
nitip doa kepada keluarga atau tetangga yang mau berangkat haji, itu rata-rata doanya yang dimintakan itu urusan akhirat apa urusan dunia? Urusan dunia. Coba kalau ada tetangga mau berangkat haji, kita suka nitip doa, doakan ya mudah-mudahan anak saya masuk diterima jadi PNS, mudah-mudahan ini saudara saya nyalon kepala desa, mudah-mudahan jadi. Soalnya di sana kan dongo mandi, nitip dongo ya, mudah-mudahan usahaku lancar, daganganku laris, anakku sing perawan jenang payu. Rata-rata urusan kayak gitu. Saya belum pernah dengar kok ada orang nitip doa, orang yang mau berangkat haji, Mbak sama dongakno Mbak ya muga-muga kelakuanku sing tukang ngrasani iki waras, lambeku sing ngetek muga-muga waras Mbak, penyakit sombong, penyakit hasut ning atiku muga-muga waras. Enggak ada dongakno Mbak ya aku sing tukang nyelatu bojo iki muga-muga nang waras. Enggak ada. Nyelatu itu ngomelin kayak kerjaanmu, pura-pura nggak tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah. Nah, yang kedua, doa tadi memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita, bahwa masa depan manusia itu ada dua. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi, ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, coba anda semua ini kalau saya ajak bicara soal masa depan, kalau saya ajak berpikir tentang masa depan, kira-kira yang terlintas di benak Anda, yang terfikir oleh Anda itu masa depan sesudah mati atau masa depan sebelum mati? Halo? Sampean kalau saya ajak bicara dan berpikir tentang masa depan, itu yang langsung terpikir oleh sampean itu masa depan akhirat atau masa depan dunia? Terima kasih atas kejujurannya. Ya betul sekali, makanya kita disindir sama Allah dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunia. Rata-rata manusia itu lebih memilih kehidupan dunia. Manusia itu lebih mementingkan urusan dunia, lebih kepencut, kesengsem, tertarik, terpesona, terpikat sama kenikmatan dunia, lupa wal akhiratu khairu abqa. Akhirat itu jauh lebih baik, akhirat itu jauh lebih kekal, lebih abadi. Rata-rata kita lebih memilih dunia daripada akhirat. Coba untuk memudahkan pemahaman saya kasih contoh. Dunia itu dilambangkan dengan bayaran, akhirat dilambangkan dengan ganjaran. Ayo, kira-kira kita lebih tertarik sama ganjaran apa sama bayaran? Ibu, bapak, panjenengan lebih seneng punya anak yang pinter cari ganjaran apa punya anak yang pinter cari bayaran? Di masyarakat sini ukuran kesuksesan seseorang, orang dianggap berhasil, dianggap sukses itu kalau dia pinter cari ganjaran atau pinter cari bayaran. Misalnya bapak ibu punya anak perempuan cantik banget, cantik, saking cantiknya di sini nggak ada, cantik banget, terus dilamar sama dua pemuda, yang satu pemudanya pinter cari ganjaran, yang satu pemudanya pinter cari bayaran. Kira-kira yang diterima jadi menantu yang pinter cari ganjaran apa yang pinter cari bayaran? Punya menantu dua, coba kira-kira bapak ibu lebih bangga mana? Punya menantu dua, yang satu menantunya pinter cari ganjaran jadi ustadz, satu menantunya pinter cari bayaran jadi pejabat. Kira-kira kalau lagi kumpulan PKK, arisan, macam-macam, itu yang dicerita-ceritakan, yang dibangga-banggakan menantunya yang jadi ustadz apa yang jadi pejabat?
Lebih pilih mana? Punya menantu santri sama punya menantu polisi? Polisi yang santri, tapi jarang. Golek sing lengkap ngono wangel. Halo, itu kita baltuk sirunal hayatat dunia. Rata-rata kita itu lebih memilih dunia, lebih mementingkan dunia. Coba bapak-bapak misalnya diminta anak untuk bikinkan rumah, atau diminta sama istri untuk bikinkan rumah yang nyaman, yang layak huni. Itu bapak, kira-kira planning bapak itu membangun rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Halo, yang jenengan planning, yang sampean rencanakan itu kalau diminta istri atau diminta anak untuk bangun rumah, itu kira-kira rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Rumah surga apa rumah dunia? Ya dua-duanya yang bener, ya rumah dunia ya rumah surga. Nggih. Halo, ya rumah dunia ya rumah surga. Oke, sekarang saya tanya, rumah dunia sama rumah surga itu lebih indah mana? Lebih mewah mana? Lebih megah mana? Tapi anggaranmu untuk membangun lebih banyak rumah yang mana? Coba mari kita berpikir agak waras sedikit ya, sedikit aja agak waras. Rumah dunia itu betapapun mewah, megah, indah, adalah rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Sedangkan rumah di surga itulah rumah sesungguhnya, karena rumah itu yang akan kita tinggali selamanya. Tapi ironis sekali, kita jauh lebih memprioritaskan rumah di dunia yang akan kita tinggalkan selamanya. Bangun sampai miliaran, puluhan miliar, padahal kita sadar semegah apapun, seindah apapun, semewah apapun, rumah dunia itu pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu, dan nggak ada yang dibawa serta. Tahu kalau masyarakat sini ada tradisi ngapunten Bu Lurah, ada orang mau meninggal terus pesen sama anaknya, "Nduk, engko nek ibu mati, lemari sing apik iku katutke nang kuburan ibu ya, Nduk ya, karo kulkas sing regane larang iku. Cendela satu aja nggak katut." Betul? Betul? Allah ya karim, ini kayu jati bagus, top pintu. Misalnya mohon maaf suatu ketika nanti Pak Haji Suroto meninggal, terus pintu ini dipakai papan kuburannya, nggak boleh sama putra putrinya, kemahalan, paling dibelikan kayu kilon. Halo, Allah karim, punya motor gede wapi merah kayak itu, meninggal kira-kira knalpotnya dimasukin kuburan apa enggak? Banyak-banyaknya kekayaan seseorang mati nggak ada yang dibawa. Bakul helm ya, helmnya wakeh mati nggak ada yang pakai helm. Allah ya karim. Sementara rumah yang akan kita tinggalkan selamanya itu biayanya ratusan juta, miliaran. Saking pengen duwe omah apik dari wangi utang-utang ngeritik, padahal akan ditinggalkan selamanya. Tapi rumah yang akan ditinggali selama-lamanya, rumah di surga, ndak mikir. Coba bapak misalnya untuk nabung persiapan material bangun rumah di surga, kalau lagi Jumatan itu biasanya suka ada kotak infak keliling, kaleng atau kotak infak keliling. Itu biasanya berapa Pak yang dimasukin situ Pak? 2.000, 2.000 untuk bangun rumah, yaitu cuma dapat paku satu, malah nyublesi bokongmu. Rumah yang akan ditinggalkan selamanya miliaran,
sementara rumah yang akan ditinggali selamanya di surga 2000. Sampean waras? Halo? Allah ya Karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Dah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, oke, biar nggak terlalu lama. Loh, ini bukan pengajian umum. Kalau pengajian umum 1,5 jam, ini kan pengajian nggak pati umum. 3 jam ini kontrakannya berapa? Oke, ada lagi satu ayat yang sangat menohok kita, menusuk kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat bagimu jauh lebih baik daripada dunia. Bapak Ibu Saudara jamaah sekalian, ada sebuah test case atau taruhlah realisasi simbolik dari ayat ini. Ngerti porang itu kang masak diomongin ini. Roya Lombok berambah. Realisasi simbolik ya apa ya? Salah satu panggilan dalam azan subuh itu ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Oke, ini juga ekspresi dari ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Sholat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Tapi ada enggak di antara kita yang prinsipnya dibalik? An-naumu khairum minas sholat. Tidur lebih baik daripada sholat. Ada enggak yang seperti itu? Yang kalau enggak mau jawab, di antara kita ketika mendengar azan subuh, kira-kira lebih sering mana? Langsung bangun menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, atau masih melungker, masih mancal kemul? Allah ya Karim. Berarti itu kan an-naumu khairum minas sholat. Tidur lebih baik daripada sholat. Dunia lebih baik daripada akhirat. Buktinya kita lebih memilih tidur daripada sholat. Apalagi sholat subuh itu sholat yang paling berat. Betul? Kita setiap hari diabsen sama Allah minimal 5 kali. Ini kalau Islam anyaran, orang Islam anyaran itu sholatnya sehari 5 waktu itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu orang Islam anyaran. Kalau orang Islam lawas, orang Islam tulen, sholatnya bukan 5 waktu tapi 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Ada yang sudah istiqomah 7 waktu? Ya sekarang ngandel blas. Halo, halo. Lah ironi kita itu, maaf. Sholat yang sehari 5 waktu aja kadang-kadang dirubah, yang sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali. Allah ya Karim. Halo, sehari 5 kali kok dijadikan 5 hari sekali. Sholatnya bolong-bolong, sekalinya sholat dirangkep-rangkep. Ya, niatnya aneh. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Sampai sholat pun dioplos. Maaf ya, ini pukulan buat kita sesungguhnya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintah optimalisasi akhirat memang, prioritas akhirat memang, tapi jangan lupakan nasibmu, bagianmu dari dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak para jamaah, kalau orang sepuh dulu itu menggambarkan akhirat itu padinya, dunia itu rumputnya. Akhirat itu ibarat padi, dunia itu ibarat rumput. Artinya bagaimana? Siapa yang sungguh-sungguh menanam padi, pasti rumput akan ikut tumbuh.
Sapa wonge sing tenanan nandur pari mesti katutan suket. Parine panen, sukete katut. Sapa wonge sing serius ngelakoni akhirat pasti dapat pahala, rahmat, barokah, ridha Allah. Akhirat dunyane katut. Akhirat dapat, dunia dia dapat. Siapa yang memprioritaskan akhirat, memfokuskan akhirat, maka akhirat dia dapat, dunia juga dia dapat. Nanam padi katutan rumput. Paham? Paham? Tapi siapa yang hanya fokus, konsentrasi, sungguh-sungguh nanam rumput saja, jangankan panen padi, rumput yang dia tanam pun belum tentu bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Orang kalau hanya duit, akhiratnya nol, kebahagiaan dunia nggak mungkin dia dapat. Mungkin dia kaya, tapi nggak ada ketentraman, nggak ada kedamaian, nggak ada keberkahan. Kalau nggak percaya, silahkan adakan penelitian ilmiah kehidupan dunia orang-orang yang memfokuskan hidupnya untuk akhirat. Saya ulang, silahkan adakan penelitian ilmiah bagaimana kehidupan dunianya orang-orang yang memfokuskan hidupnya untuk akhirat. Pasti tercukupi. Contoh, kiai. Nggak ada kiai sing sarah cari kerja, tapi kecukupan. Rumah ada, mobil ada, rumah bagus, mobil ya punya, istri rata-rata cantik, makan juga enak walaupun dikasih orang, duit ya ada aja. Nggak ono kiai ketakraan golek kerja, itu nggak ada. Sini ada kiai golek bekecot, kiai nyuruh kodok, nggak ada. Tapi kehidupan dunianya dijamin sama Allah. Ntar belakangan tak terangkan ini kalau waktunya cukup. Nggak cukup ya kapan-kapan ngundang lagi. Orang ini nggak masuk agenda. Kemarin saya waktu ngaji bareng sama anak-anak ditelepon sama beliau, Bu Hajar tadi ditelepon minta tolong besok ke rumah ada acara syukuran keluarga. Kapan? Ya besok ini habis duhur. Wih, dadak banget. Mau nggak tak terima tuh yo, biasa ngasih sumbangan ke anak yatim. Walaupun udah 3 bulan atau 4 bulan ini nunggak, maka ini harus didobeli. Dan kalau nggak didobeli mungkin ya nggak datang lagi diundang. Allah ya Karim. Jadi apa tadi? Akhirat itu ibarat padinya, dunia itu ibarat rumputnya. Kalau serius nanam padi mesti katutan rumput. Tapi kalau hanya fokus nanam rumput, jangankan panen padi, rumput pun belum tentu bisa tumbuh seperti yang diharapkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, para jamaah saudara sekalian, Islam bukan berarti anti dunia, jangan salah. Maka kita harus pandai dalam menyikapi, bagaimana menyikapi dunia, bagaimana menyikapi akhirat, bagaimana seharusnya kita menyikapi dunia, bagaimana seharusnya kita menyikapi akhirat. Nah, untuk bisa menyikapi dengan baik dan benar, untuk bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana, kita harus tahu sifat masing-masing. Bagaimana sifatnya dunia, bagaimana sifatnya akhirat. Para jamaah, dunia itu sifatnya hanya mungkin, sedangkan akhirat sifatnya pasti. Saya ulang, dunia itu hanya kemungkinan, sedangkan akhirat adalah kepastian. Diulang, dunia itu sifatnya mungkin. Jadi apapun yang akan terjadi dalam kehidupan dunia kita, mulai sekarang sampai nanti kita mati, itu nggak ada yang pasti. Semuanya hanya mungkin dan mungkin. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan dunia kita, mulai hari ini sampai nanti kita mati, itu hanya kemungkinan saja, nggak ada yang kepastian.
Makanya kita kalau mau melakukan apapun, mengerjakan apapun, disuruh bilang insya Allah, kalau Allah menghendaki. Karena kita punya rencana belum tentu terjadi, hanya mungkin saja. Jika mau ngapain aja disuruh bilang insya Allah. Insya Allah bulan depan mau renovasi rumah, harus insya Allah. Karena itu hanya kemungkinan. Mungkin iya, mungkin enggak, mungkin terjadi, mungkin gagal. Insya Allah tahun depan saya akan berangkat umroh kalau pandeminya udah hilang. Insya Allah 7 bulan lagi akan mantu, harus insya Allah. Kenapa? Sekali lagi, karena itu hanya kemungkinan. Kita punya rencana mateng, bisa jadi gagal kalau Allah tidak menghendaki. Betul? Betul? Dunia ini nggak ada yang pasti, maka sesungguhnya kita nggak boleh ngomong pasti untuk sesuatu yang belum kita alami. Harus insya Allah, kalau Allah menghendaki. Karena mungkin iya, mungkin enggak, mungkin berhasil, mungkin gagal. Sehingga saya pesan Bapak Ibu, kalau Anda punya anak kelas 6 SD pinter, berprestasi, ranking siji, jenius, ini harus selalu didoakan. Karena anak sampean belum tentu lulus. Boleh jadi pas ujian akhir di smackdown temennya, mati anaknya. Sampean punya anak udah semester akhir kuliahnya, udah selesai KKN, udah selesai skripsi, didoakan. Belum tentu itu jadi sarjana. Padahal KKN udah, skripsi udah, belum tentu jadi sarjana. Boleh jadi hari H mau diwisuda, mau menyandang titel sarjana, dia udah make upan, cantik banget, berangkat ke kampus naik motor 50 meter, mau nyampe kampus tinggal 50 meter mau nyampe kampus, sepeda motornya ngambung bokongnya teleler, bres, meninggal. Halo, dunia ini hanya mungkin. Ada muda-mudi, cowok cewek pacaran udah bertahun-tahun, 10 tahun pacaran, belum tentu jadi suami istri. Betul? Ayo sekarang yang jadi suami sampean, yang jadi istri sampean, itu dulu alternatif keberapa? Gak percaya. Sing alternatif pertama ya akeh gagale. Yang sudah jadi suami istri belum tentu rumah tangganya bahagia. Betul? Kadang-kadang senengnya cuma di permulaan ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, gaweannya padu, omongannya saru wagu, udah nggak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya sudah 7, betul kelihatan layu, diperhatikan malah lebih cantik pembantu. Wes gak duwe untu, akhirnya pasang untu palsu. Sejak omong-omong adep-adepan abape mambu. Ada orang punya cita-cita pengen punya rumah sendiri, udah lama dia nikah belum punya rumah, nabung dan nabung, pengen punya rumah sendiri, tabungan mencukupi, bangun rumah, jadi rumahnya belum sempat dihuni baru pasang instalasi listrik. Dia nyoba melihat listrik, pegang-pegang kesetrum, mati. Punya cita-cita rumah 3 lantai, bisa bangun rumah 3 lantai, rumah jadi. Begitu nyoba naik ke lantai 2 terpeleset jatuh, mati. Menabung untuk hari tua, biar nanti di masa tua tinggal menikmati. Tabungan dapat banyak, ternyata belum sampai tua sudah mati. Kadang-kadang belum mati sudah kena komplikasi dengan semua makanan yang digemari, nggak berani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari, yang dicari malah ikan teri. Keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, makan sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, kasih minum kemanisan minta ganti karena udah punya pabrik gula sendi.
Ri, cuci darah seminggu 2 kali. Istri masih cantik udah disfungsi ereksi, meskipun dijamoni tetap nggak bisa berdiri. Iki larang ini, ngarange sing suwe. Dunia ini hanya mungkin, tapi kalau akhirat pasti. Mati pasti, hidup lagi sesudah mati pasti, alam barzakh pasti, siksa dan nikmat kubur pasti, adanya surga dan neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti menderita. Itu akhirat. Kalau dunia nggak ada yang pasti, dunia itu hanya mungkin. Kata orang Jawa, dunia ki sawang sih nawang. Belum tentu yang kaya lebih bahagia daripada yang miskin. Yang bos belum tentu lebih bahagia, lebih tentram daripada yang tukang masak di dapur. Menengo, ya aku menghibur yang melarat-melarat itu. Ben nggak ngenes terus uripe. Lu bener, cocok. Tak buktiin sekarang. Dunia ini sawang sinawang. Betul. Kata sana ngelihat sini enak sini, sini ngelihat sana enak sana. Ayo sampean memandang saya, nyawang saya, ngelihat saya ini enak apa enggak? Ayo maju ganteni. Ayo ganteni, PN bayarannya kok. Ayo gantiin. Enak gimana? Kalau saya enak dokter lah. Dokter itu enak. Enak. Tempatnya ber-AC, dingin, bersih. Masya Allah. Sekali terus tanpa ditawar, nggak ada dokter ditawar sama pasien itu nggak ada. Udah ngomong berapa dibayar. Adik dulinane bokong. Yes. Ya orang itu kayak gitu. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf, belum tentu yang kaya lebih bahagia daripada yang miskin. Kadang sing tumpakane Mercy berbus mili, sing numpak becak iso lincak-lincak. Bener. Yang turu hotel susah tengel-tengel. Sing turuno gerdu iso ayam guyang-guyu, sing mangan sate sedih tele-tele, sing mangan gereh iso mendeh-mendeh. Ini dunia. Betul. Iya. Yang dapat hadiah kadang malah susah, yang kena musibah kadang tambah bunga. Ada loh orang kena musibah malah seneng itu. Ada tetangga saya sendiri kena musibah banjir, itu malah seneng dapat bantuan sembako, minyak. Apalagi disyuting masuk TV dada-dada sama senyum-senyum, padahal kena musibah itu malah ketawa-ketawa. Yang dapat hadiah kadang malah susah. Mohon maaf, salah satu juru masak di sini misalnya dapat hadiah kadang malah susah. Dapat hadiah umroh malah susah. Kok susah? Mikir selamatan nih. Selamatan ngundang wong sak desa, hadiah umroh misalnya 25 juta. Selamatannya itu sama sangunya itu enggak cukup 20 juta. Betul kan? Makanya dunia ini cuma sawang sinawang, belum tentu. Makanya kalau di dunia ini orang miskin menghina orang kaya berani, orang miskin ngata-ngatain orang kaya kalau di dunia ini berani. Halah, urung karuan wong sugih uripe enak, kadang ya penak ngene-ngene iki walaupun menghibur diri, tapi itu bisa jadi fakta. Belum tentu jadi orang kaya lebih enak daripada orang miskin. Halah, urung karuan wong sugih ngono kaya uripe penak, kadang-kadang yang penak gini-gini ini bener. Belum tentu yang tidur di spring bed itu lebih nikmat daripada yang tidurnya di pring kriet. Bener kok. Orang kaya tidurnya di spring bed yang wah harganya 500 juta, mentul-mentul mendut-mendut, belum tentu nyenyak tidurnya. Lah ngipi di uber-uber hantu menggeh-menggeh ndak karu-karuan. Orang miskin tidur di bambu, kecepit-kecepit, kecantol-cantol paku, tapi mimpinya masuk restoran. Wah, makan sate telap, kalau minumnya es degan seruput ngelilir iler. Belum tentu yang makan di restoran mewah itu lebih nikmat daripada yang makan di tengah sawah. Bisa jadi makan di tengah sawah itu jauh lebih nikmat daripada makan di restoran mewah. Lah ya, makan di restoran mewah sama makan di tengah sawah bisa nikmat di tengah sawah. Makan di tengah sawah kalau nggak mikir utang, tenang. Wis pokoknya lawe cuman ikan teri sama sambal terasi, entek-entekan.
turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele. Entek-entekan segone sik lauknya habis, ciduk kelinet wong ngisor. Nikmate ndak karuan, kampleng gak kroso. Makan di restoran mewah dengan menu yang lengkap, lux, bisa jadi keselak. Baru 2 sendok dia telan, sendokan ketiga keselak karena dia dengar dari belakang ada orang batuk, batuknya persis wong sing diutangi. Kayaknya pengalaman ditagih hutang ya. Itu dunia. Makanya sekali lagi di dunia orang miskin berani ngatain orang kaya. Belum tentu jadi orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Di sana ada kepastian. Di akhirat masuk neraka nggak berani menghina yang masuk surga. Di akhirat nggak bisa masuk neraka mau ngata-ngatain yang masuk surga. Lah belum tentu di surga lebih enak daripada di neraka. Masuk neraka nggak apa-apa, permulaannya sih panas sakit, lama-lama biasa nanti kalau udah adaptasi. Neraka kok adaptasi? Di sana ada kepastian, di sini cuma ada maka kita harus adil dan bijak bagaimana menyikapi dunia yang hanya mungkin, bagaimana menyikapi akhirat yang pasti. Prioritaskan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Makanya sak pola tingkai wong mukmin, seluruh aktivitas hidup seorang mukmin itu diniati akhirat pahala, tapi nggak lupa dunianya. Diniati akhirat ganjaran, tapi nggak lupa dunia bayaran. Ini orang mukmin. Jadi apapun, jadi petani mau berangkat ke sawah, bismillah ibadah, akhirat golek ganjaran, nanti panen nompo bayaran. Jadi PNS juga gitu, mau berangkat kerja, bismillah, akhirat nyari ganjaran, nanti setiap tanggal muda nompo bayaran. Jadi pedagang mau ke pasar, bismillah, akhirat ganjaran, nanti dagangannya laku, dapat untung bayaran. Gitu. Jadi ustadz, jadi kiai mau berangkat ceramah, bismillah, akhirat ganjaran. Ya wes, amun. Nah ini juga kemungkinan. Saya jujur nggak berani memastikan kalau saya hari ini ceramah di sini, di rumahnya pengusaha, di Hartati Group yang ada SPBU macam-macam urusan, saya nggak berani memastikan kalau dikasih sangu banyak, nggak berani memastikan, nggak berani, karena hanya kemungkinan, tapi kemungkinan besar. Dunia ini kan hanya kemungkinan. Saya nggak berani memastikan, wah ini nanti dapat duit banyak, belum tentu. Ya nggak berani memastikan. Wah ini dunia kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah oke, begini. Nah Pak Suroto mempersiapkan, monggo Pak Haji dipersiapkan karena waktunya tinggal 15 menit. Nah gini ya. Cari duit silahkan, kerja harus, cari harta please, yang penting planningnya untuk akhirat, karena akhirat adalah tujuan utama, sedangkan dunia adalah tujuan antara. Diulang, akhirat itu tujuan utama, sedangkan dunia adalah tujuan antara. Islam bukan anti dunia, Islam bukan anti harta, Islam bukan anti duit. Siapa sih yang nggak suka sama duit? Semua yang hadir di sini seneng sama duit, betul? Apapun profesinya kalau sama duit seneng. Dokter kalau sama duit seneng, pegawai bea cukai kalau sama duit seneng, sopir kalau sama duit seneng, tukang syuting kalau sama duit seneng, tukang sound system itu kalau sama duit seneng, kiai kalau sama duit ya gak usah dikai pol ngono kok. Lah iyalah, Islam bukan anti harta, bukan anti duit, tapi yang penting planningnya akhirat. Begini ya, dulu zaman Rasulullah ada seorang laki-laki itu yang hidupnya di masjid, dia nggak pulang-pulang dari masjid, udah dia nggak mikir kerja, dia nggak mikir dunia, dia udah melepaskan diri dari hiruk pikuknya dunia, wes gak mikir donya, gak mikir duit, pokoknya di masjid hidupnya, iktikaf sholat dikir, iktikaf sholat dikir, iktikaf sholat dikir, hari-harinya dijalani seperti itu.
Dia sama sekali nggak mikirin dunia. Dia bahkan melepaskan diri dari hiruk pikuknya dunia. Fokus hidupnya hanya akhirat, akhirat dan akhirat. Hidupnya di masjid terus, iktikaf sholat dzikir, iktikaf sholat dzikir. Top memang dia ibadah akhiratnya. Kalau digambarkan ya untuk memudahkan pemahaman, dia sholat itu luar biasa, top. Baru takbiratul ihram itu sampai melungker-melungker. Allahu Akbar. Bacaannya fasih. Habis Fatihah itu yang dibaca lama banget. Semua surat Al-Quran yang dia hafal dibaca. Habis Fatihah dia baca surat Yasin. Selesai Yasin ditambah surat Waqiah. Selesai Waqiah tambah Al-Kahfi. Selesai Al-Kahfi Ar-Rahman. Selesai Ar-Rahman Tabarak Al-Mulk tambah Juz Amma sampai minal jinnati wan nas. Hafalan Qur'annya habis, masih kurang lama. Hadis-hadis dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal hadis cuma 15, masih kurang panjang. Ditambah lagi proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Masih kurang lama. Sumpah Pemuda kami putra dan putri Indonesia. Rukuk itu dia 75 menit, entah apa yang dibaca. Luar biasa sholatnya. Sujud sampai baduke benjut, zikir nganti lambene jedir, poso bendino. Berangkat haji dia tiap tahun, umroh itu seminggu 5 kali. Nah, bisa rumahnya Mekah. Top. Sampai orang-orang di sekitarnya itu mengatakan dia ahli surga. Wah, itu orang ahli surga, udah nggak mikir dunia, hanya akhirat, akhirat dan akhirat. Itu orang pasti ahli surga, ahli surga, ahli surga. Akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung komen. Kalau dengar komen itu pikiranmu mesti HP. Komentar di hadapan para sahabat. Rasulullah langsung nanya, karena dilapori sama para sahabat, ya Rasulullah, ini ada orang laki-laki ahli surga, dia hidupnya di masjid, hanya sholat, itikaf dikir, sholat. Dia ahli surga ya Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata, kamu kok bilang kalau dia ahli surga, dasarnya apa? Ya iya, dia udah nggak mikir dunia, dia hanya fokus akhirat. Dia udah nggak mikir dunia, hanya fokus akhirat. Iktikaf sholat dikir, ya surga lah. Rasulullah terus nanya, dia punya keluarga apa enggak? Punya, dia punya anak, punya istri. Terus dia kerja apa? Nggak kerja. Terus dia makannya dari mana? Ya dikasih orang. Kalau dikasih orang dia makan, nggak ada yang ngasih dia juga nggak makan, karena dia tawakal ya Rasulullah. Dia tawakal. Kata Rasulullah, tawakal nggak gitu bro. Tapi kan Nabi yo gak bro nih. Tawakal itu nggak gitu. Rasulullah langsung berdiri dengan wajah yang merah padam. Rasulullah mengatakan, wallahi antum khairun min. Demi Allah, kalian lebih baik daripada dia. Orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi dia tetap mau beribadah ke masjid, ke musola, tapi dia tetap mau menjalankan ibadah, itu jauh lebih baik daripada orang yang hanya di masjid, sholat, iktikaf, akhirat, dia nggak mau kerja. Laisa bi khiyarikum man tarakat dunya lil akhirah wa tarakal akhirata lid dunya. Walakin man yusibuhu. Gak ngerti ya wes. Bukanlah sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan dunia demi mengejar akhirat. Bukan pula sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan akhirat hanya karena memburu dunia dan dunia. Jadi Islam juga tidak memandang baik kalau ada orang yang gak pernah memperhatikan akhirat sama sekali, hanya dunia dan dunia, kerja dan kerja. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi orang yang terbaik adalah yang mengupayakan dua-duanya. Ibu bapak para jamaah, masalah dunia, masalah harta itu ibarat orang yang berlayar di laut. Ya berlayar masuk noren sepur. Orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Saya ulang, hidup di dunia ini masalah harta ibarat orang yang berlayar di lautan dengan tujuan untuk mencapai pantai harapan.
Orang berlayar di lautan itu butuh air untuk bekal perjalanan, untuk masak, untuk minum. Kalau nggak ada bekal air, pasti nggak akan bisa sampai pantai harapan yang menjadi tujuan. Boleh jadi kelaparan, kehausan, betul? Betul? Tapi jangan karena butuh air lantas perahunya dipenuhi dengan air. Kalau mentang-mentang butuh air kemudian perahunya dipenuhi dengan air, apa yang terjadi? Perahunya tenggelam, bahasa Inggrisnya the kelelep. Itu gambarannya. Orang hidup di dunia memang butuh duit, butuh harta, tapi ya secukupnya saja. Ibarat bekal orang menempuh perjalanan berlayar di lautan menuju pantai harapan itu. Orang hidup di dunia butuh harta untuk bekal menggapai pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Ingat, harta, duit, kekayaan dunia itu bekal untuk menggapai pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi jangan karena membutuhkan harta, membutuhkan duit, lantas hidup kita dipenuhi dengan harta, hidup kita dipenuhi dengan duit, pasti kita akan tenggelam dalam kesesatan dunia, tenggelam dalam sesatnya harta. Zaman melarat rasa melu ngrungokno iki kanggo wong sugih-sugih iki. Lu banyak loh orang yang tenggelam dalam sesatnya harta. Mohon maaf, dia punya harta banyak tapi nggak bisa menikmati. Justru dia diperbudak dan disiksa oleh hartanya. Mohon maaf, banyak orang yang hartanya berlimpah tapi nggak bisa menikmati, malah dia disiksa dan diperbudak oleh hartanya sendiri. Ngapunten. Maka saya sering banget sampaikan, hidup ini bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan, tapi hidup ini tentang apa yang bisa kita rasakan. Yang penting dalam hidup ini bukan berapa yang kita miliki, tapi yang penting dalam hidup ini adalah berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya memiliki segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Betul? Betul? Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Punya kursi mewah harganya 5 miliar tapi nggak bisa menikmati karena pantat bisulen terus, udunen nggak waras-waras. Mending kursi murah-murah tapi bokongnya waras. Punya televisi lebar 1500 in tapi mata belek nggak sembuh-sembuh. Percuma. Istri cantik kayak boy semlohe aduhai imut yahud bahenol menol semok kebelen aku montok kinyis mingis tapi sing lanang bendino anyang-anyang. Ya percuma kan, punya segalanya tapi nggak bisa menikmatinya. Halo. Maka kalau dikasih rezeki itu ya dinikmati, mumpung bisa menikmati, nggih, dinikmatilah. Duitnya miliaran ya beli mobil yang suspensinya bagus, dikendarai nyaman, perjalanan jauh nggak capek, harus begitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Duitnya miliaran beli mobil harga 20 juta, masya Allah. Kalau mau dinaiki itu nunggu didorong orang sekampung. Cekik klekek nggak kena, klekek nggak kena. Itu kenain nunggu didorong orang sekampung, itu pun nyari jalan yang menanjak turun. Kena, begitu kena gasnya dipitik prokotok dipakai belok itu pintunya buka sendiri gelodak, sepion dipasang plastik, tangkinya ganti jirigen, duitnya miliaran. Duit banyak, sekali-kali apa melancong ke luar negeri, ngono lho. Urip kok ngutek no pati, urip model apa? Hidup sekali nggak pernah naik pesawat. Pak, wong lanang model apa? Hidup cuma sekali nggak pernah ketemu pramugari. Yes. Pramugari cantik-cantik, Pak. Mulus-mulus, gak kayak ngono-ngono ku. Wis sampean bendino ketemu bojo jemburis burek-burek. Gak bosen. Ya sekali-kali refreshing, hidup cuma sekali nggak dinikmati, naik pesawat ketemu pramugari, ngono loh. Ntar kalau pandeminya udah selesai pergi haji umroh, menikmati.
Jangan hanya sibuk mencari tapi nggak sempat menikmati. Ada kok orang kayak gitu, hanya sibuk mencari nggak sempat menikmati. Penjual nasi pecel sibuk cari duit, cari untung, sibuk. Ada itu penjual nasi pecel hanya sibuk mencari nggak sempat menikmati. Sibuk melayani pembeli tapi dia nggak sibuk makan sendiri, nggak sempet makan sendiri. Akhirnya jualan nasi pecelnya habis, tapi habis itu ya berangkat masuk ICU. Halo, halo, dinikmati. Jangan sampai kita tersiksa oleh harta. Ada nggak orang kayak gitu? Orang kampung-kampung itu, wah, tujuannya sih duitnya dikembangkan katanya. Punya duit 300 juta, beliin sapi semua. Dapat sapi 20 ekor, dirawat sendiri. Lihat gantengan sapinya daripada orangnya. Betul nggak? Ya. Dia udah mandiin sapinya padahal giginya sendiri belum mandi. Allah ya, kira kalau malam itu sapinya dijaga jangan sampai digigit nyamuk, dia rela mempersembahkan tubuhnya untuk nyamuk. Lu bener itu. Allah ya karim. Punya duit ratusan juta, beli sawah, beli sawah, beli sawah. Sawahnya puluhan hektar, digarap dewi. Delok resik sawahe timbang raine. Sawahe resik bersih, raine rumbuk kaya alas. Allah ya karim. Ya itu. Nah, termasuk menikmati harta. Tolong perhatikan, termasuk menikmati harta disedekahkan. Oke, saya tanya, sampeyan semua seneng sama duit apa enggak? Jangan munafik. Seneng sama duit apa enggak? Cinta sama duit apa enggak? Buktikan cintamu sama duit itu. Buktikan cintamu sama duit. Artinya apa? Bawa terus, jangan sampai pisah. Orang cinta kan nggak mau pisah, betul? Kalau memang sampean cinta harta, kalau memang Anda cinta duit, buktikan cintamu itu. Jangan sampai hartamu dan duitmu pisah dengan kamu. Kalau kamu pisah dari hartamu dan duitmu, berarti itu nggak cinta namanya. Bawa serta sampai ke akhirat. Caranya sedekahkan. Jadi orang yang cinta harta itu cirinya apa? Dia nggak mau pisah dengan hartanya. Gimana supaya hartanya nggak pisah? Disedekahkan. Sorry, kok mau meneng loh modelnya bakal sedekah. Harta yang dimakan, yang dipakai rusak, habis ceritanya, selesai, betul? Yang ditabung, yang disimpan, belum tentu itu hak kita, belum tentu itu milik kita. Kadang-kadang itu miliknya dokter. Sorry Pak Dokter. Lah iyalah, nabung bertahun-tahun dapat duit banyak, ternyata itu nyimpen duitnya dokter. Orang punya duit ratusan juta, akhirnya kena penyakit macam-macam, komplikasi, operasi semua, bayar semua. Halo, halo, yang resmi milik kita sampai akhirat nggak akan pisah dengan kita, itu adalah yang disedekahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mbok kata kok. Itu yang resmi milik kita sampai akhirat nanti, pahalanya berlipat ganda. Harta yang kita sedekahkan itulah sesungguhnya harta kita. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, yang terakhir, udah 1 jam lebih, mohon maaf banget, saya maghrib harus nyampe Bojonegoro karena ini nanti malam ada kegiatan juga di pesantren. Terus besok pagi jam 8 itu Disnatalis Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Jadi saya mohon maaf kalau baca ngajinya nggak bisa maksimal karena jenengan bantu kami juga kurang maksimal. Jadi ya itu memang semuanya diatur sama Allah seperti itu. Jadi nanti kalau maksimal ya saya juga maksimal. Ya oke, gini ya. Loh, kok putrinya yang jawab? Oke, gini kita ini akan boyongan. Ya ini ada informasi ya. Kita ini akan boyongan dari dunia pindah ke surga. Kok nggak amin sih kayaknya, kok nggak pengen? Rencana sampean ke surga itu jadi apa enggak? Oh ya jadi, ya nggak apa-apa. Rencana kok sampai sana atau enggak itu kan urusan nanti. Ya kita semua ini akan boyongan dari dunia menuju ke surga. Oke, kita akan boyongan dari dunia menuju ke surga. Lah orang boyongan itu pertama yang dipikirkan apa?
harus punya tempat. Jangan sampai waktu boyangan udah deket belum punya tempat, nanti mau tinggal di mana? Ya Allah, ibarat maaf ya, putrinya Bu Hajah ini yang sekarang masih tinggal di Medan, kalau punya cita-cita suatu ketika boyongan ke Jawa, ya itu harus mempersiapkan diri. Kalau udah mau boyongan harus punya tempat di Jawa sini, harus ada tanah untuk bangun rumah, harus ada rumah untuk tempat tinggal. Caranya gimana? Ya transfer. Halo, ya transfer duit dari Medan transfer ke Jawa untuk beli tanah di Jawa sini, untuk bangun rumah di Jawa sini. Mbok kata-kata kok. Lo udah punya tanah, udah ada bangunan rumah, belum cukup. Harus ada perabot-perabot kelengkapan. Ya harus ada kamar mandinya, harus ada dapurnya, ada peralatan dapurnya, ada macem-macem. Pengen nyaman juga harus punya kendaraan. Woi, Allah ya karim. Sama kita mau boyongan ke surga harus punya tempat di sana, harus kapling tempat di sana. Udah punya kaplingan belum? Jenengan pun gak ada kaplingan nopo dereng dan swarga. Nah terus rencana ke surga nanti mau tinggal di mana? RT berapa? Halo, Allah ya karim. Hah? Ngemper sampean kula nang donya wis babu, no akhirat tapi babu meneh. Allah ya karim. Coba. Maka ya Allah, orang itu kalau masih di dunia kayak gini belum ngerasa. Sehingga ketika menjelang meninggal orang baru tahu. Itu ayat yang sering kita baca. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah dari sebagian rizki pemberian Allah kepadamu sebelum datang kepada kamu kematian. Kalau kematian sudah datang, pasti kamu akan meraung-raung menghibah, mohon kepada Allah agar ditunda kematian itu barang sekejap. Ya Allah ya Tuhanku, jangan kau cabut nyawaku saat ini ya Allah ya Tuhanku. Tunda kematianku ya Allah sebentar saja. Aku minta waktu. Kenapa? Aku merasa belum cukup bekal ya Allah. Aku akan cari bekal untuk menghadapi kematian ini. Mohon ditunda ya Allah sebentar saja. Mau ngapain kamu? Fa as-saddaqa, aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, aku akan melakukan amal-amal kebaikan. Orang rata-rata minta ditunda kematiannya itu mau sedekah, mau menjadi orang solih-solihah. Ini membuktikan bahwa yang paling menolong, yang paling besar manfaatnya sebagai bekal menghadapi kematian adalah sedekah. Buktinya orang mau mati itu semua minta ditunda, pengen bersedekah. Bukan kok pengen haji, pengen umroh, pengen zikir. Nggak ada ayatnya. Ya Allah, tunda kematianku sebentar ya Allah. Aku akan banyak berzikir dulu. Nggak ada. Aku akan pergi haji dulu. Nggak ada. Aku akan puasa tiap hari dulu. Nggak ada. Yang ada, aku akan bersedekah ya Allah. Dan ajaibnya, harta itu kalau disedekahkan nggak akan habis. Nggak ada ceritanya orang kaya jadi miskin gara-gara bersedekah. Betul? Nggak ada ceritanya orang kaya hartanya habis gara-gara menyantuni anak yatim, gara-gara bersedekah. Nggak ada ceritanya. Justru malah makin berkah, makin berkah, makin berkah, makin berkah. Karena semua manusia itu tiap hari didampingi oleh dua malaikat yang dua-duanya berdoa. Malaikat satu berdoa, Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mau menginfakkan hartanya ganti yang lebih baik, ganti yang lebih banyak, yang lebih barokah ya Allah. Maka jangan heran kalau orang yang ahli infak, orang yang ahli sedekah itu hartanya makin berlimpah, 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 ditambah, karena didoakan malaikat dan doa malaikat itu dijabah oleh Allah.
Satunya lagi malaikat berdoa, Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang menahan hartanya dari infak, nggak mau berinfak, berikan kehancuran hartanya ya Allah, rusak dia bersama hartanya ya Allah. Maka jangan heran orang itu kalau medit, bakhil, itu hartanya akan terkikis habis. Kalaupun hartanya nggak habis, nggak ada barokahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin perlu contoh, sering saya kasih tamsil gambaran. Masa iya orang harta disedekahkan itu dikurangi kok nggak habis-habis, dikurangi kok bisa tambah banyak tambah banyak? Itu kiai-kiai, ustadz-ustadz itu bisa matematika apa enggak? Mau disedekahkan itu dikasih orang dikurangi kok bertambah banyak tambah banyak tambah banyak. Ya Allah kasih contoh dalil kauniyah kehidupan alam. Ikan laut itu meskipun tiap hari dikuras ikannya puluhan ton, ratusan ton, tapi laut nggak pernah kehabisan ikan. Betul? Halo? Laut itu tiap hari ikan dikuras ratusan ton, tapi laut nggak pernah kehabisan ikan. Sampean bantah ikannya nggak gelem kabeh. Kadang-kadang ya ikan kecil-kecil yo katut kok. Nah ini terus mungkin ada yang gini, loh saya itu sudah infak kok, ada masjid dibangun, saya juga jariah, musola pesantren saya jariah, anak yatim saya santuni, tapi kenapa harta saya kok nggak bertambah? Berarti sampean belum bisa jadi laut, mungkin masih sapi tank. Ya iyalah, kalau emang udah bener-bener laut, nggak akan habis, demi Allah nggak akan habis. Kalau habis berarti belum laut. Lah itu dikurangi kok, harta dikasihkan, disedekahkan itu dikurangi. Masa dikurangi kok makin banyak? Masa dikurangi hartanya kok makin besar, makin gede? Nggak ada ceritanya. Ada ya, kayak orang sunat itu, anak laki-laki disunat itu pertama barangnya kan kecil, mengkeret kecil. Disunat itu dipotong, dikurangi del. Apa setelah itu menjadi makin kecil? Ya enggak, gelonteng koteng-koteng, mudah gede. Seperti itu Allah kalau kasih gambaran. Nah, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah nggak akan habis, dan itu adalah harta kita yang sesungguhnya, harta yang sangat kita cintai, yang selalu menemani kita menjadi kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terakhir, bahwa rumah orang mukmin itu ada 3. Sebagai kesimpulan, rumah orang mukmin itu ada 3. 1, rumah setelah lahir. 2, rumah setelah mati. 3, rumah setelah kiamat. Saya ulang, rumah orang mukmin itu ada 3, Bapak Ibu Saudara para jamaah. 1, rumah setelah lahir. 2, rumah setelah mati. 3, rumah setelah kiamat. Untuk rumah setelah mati, kita nggak usah sedih, nggak usah bingung, nggak usah mikir, nyantai aja, karena udah dipikir tetangga kita, udah dipikir masyarakat. Dah nggak usah bingung-bingung mikir rumah setelah mati, tenang aja, nyantai. Wis dipikir tonggo, wis dipikir masyarakat. Lagian rumahnya nggak besar kok, ukurannya cuma 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti banjir, anti badai, anti petir. Kuburan. Nggak usah mikir, kita nyantai, udah dipikir masyarakat. Nah berarti yang kita pikirkan kan rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir itu rumah dunia. Rumah dunia betapapun mewah megah, itu sifatnya hanya rumah dinas. Boleh ditempati selama kita masih punya jabatan. Yang namanya rumah dinas boleh ditempati selama masih menjabat. Rumah dunia boleh kita tempati selama kita masih punya jabatan sebagai khalifah fil ardi, masih hidup di bumi sebagai manusia. Begitu jabatan pensiun, rumah dinas harus dikosongkan, harus ditinggalkan. Hari itu juga tanpa toleransi. Begitu mati, rumah dunia harus ditinggalkan. Hari itu juga tanpa toleransi. Kecuali kalau matinya malam hari. Ada toleransi, boleh nginep tapi paling lama semalam. Nggak boleh lama-lama. Besok langsung diterbangkan dengan satu-satunya maskapai tercanggih di dunia ini, maskapai penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, nggak pernah mengalami penundaan, nggak pernah mengalami delay, nggak pernah kena razia, nggak ada polisi namanya
Keranda Airlines. Tuh, kan nggak ada tuh polisi kok razia keranda. Ini kerandanya SIM-nya yang mikul ini punya SIM apa enggak? Keranda ini STNK-nya masih hidup apa udah mati? Mayatnya helman apa enggak? Itu satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan. Dibawa ke rumah singgah sementara di perum kuburan. Tuh. Nah, kemudian rumah setelah kiamat, itulah rumah kita yang sesungguhnya, yang tadi saya sampaikan, rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya, rumah yang di surga. Nah, kuncinya apa? Islam itu integral. Ibu bapak jamaah sekalian, Islam itu integral. Islam mengajarkan keseimbangan, bukan hanya akhirat tapi meninggalkan dunia, bukan hanya fokus dunia melupakan akhirat. Ya doa, ya ikhtiar, ya ikhtiar, ya doa. Ya usaha, ya doa, ya doa, ya usaha. Sering saya sampaikan, usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha namanya omong kosong. Cuman doa, Allahumma rzuqna, terus duit geruduk-geruduk. Maaf, di langit nggak ada percetakan duit. Mau pengen punya anak, tiap malam istrinya cuma didoain, nggak diapa-apain. Sing wis turun jebablah, nggak diapa-apain. Di Fatihah itu dibuka perutnya Al-Fatihah. Ya nggak mungkin hamil, malah kembung gitu. Ya Allah ya Karim. Jadi ya dunia ya akhirat, ini Islam itu integral, tapi dunia itu sebagai perantara untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Dunia kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras itu kerja pakai otot, kerja cerdas itu kerja pakai otak, kerja ikhlas itu kerja pakai hati. Itu kuncinya kebahagiaan, kesuksesan dunia. Ya kerja keras pakai otot, kerja cerdas pakai otak, kerja ikhlas pakai hati. Kalau cuma kerja keras pakai otot, rezekinya pas. Tapi kalau mau kerja cerdas pakai otak, rezekinya lebih luas. Apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas pakai hati, Allah berjanji diberi rizki yang tak terbatas. Tuh. Nah, untuk akhirat kuncinya adalah takwa. Insya Allah ini disampaikan pada serial berikutnya. Mudah-mudahan kehadiran cucu-cucu, putra-putri dan seluruh keluarga besar Bapak Haji Suroto sekalian Ibu Haja Hartati betul-betul membawa manfaat, membawa barokah, mendorong istiqomah dalam beribadah, menjadi wasilah keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan fid-dini wad dunya wal akhirah. Seluruh masyarakat desa sini, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, dijaga dari segala virus, dari segala wabah, dijauhkan dari segala bencana. Kemudian negara kita mudah-mudahan segera kembali kepada kondisi normal, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa sinatana sinatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma tsabbit imanana nawwir qulubana sallimna fid dunya wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah was salamah wal 'afwa wal mu'afata ad-da'imah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syanatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judan wa min sayyi'il asqam. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa bik.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Wajah Hartati dan keluarga atas penghormatan dan sambutan kepada kami. Saya juga mewakili anak-anak yatim, mewakili keluarga pesantren. Matur suwun kepada Bu Hajah Hartati yang telah mendonasikan sebagian rizki pemberian Allah kepada anak-anak yatim di pesantren kami, walaupun beberapa bulan ini telat. Tabarakallah. Jadi matur suwun. Jadi sekali lagi matur suwun dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf ya, karena jujur saya itu terbiasa ngomong di hadapan banyak orang, jadi kalau mungkin pembawaan saya kurang berkenan dan lain sebagainya saya mohon maaf. Insya Allah nanti kalau situasinya udah normal aman, saya juga punya hutang sama Bu Lurah, di acara desa ya, mudah-mudahan di tahun ini Bu Lurah bisa dikondisikan. Oke. Iya, sekarang masih belum bisa, mudah-mudahan di tahun depan ya, mudah-mudahan di tahun depan bisa dikondisikan. Mohon maaf dan sekali lagi mohon maaf Bu Hajah Hartati. Terima kasih semuanya, saya langsung mohon izin. Wafaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi